Sudah recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Kali ini untuk kelas 7 mata pelajaran fikih akan membahas bab pertama, yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Nah, di sini adapun materi esensi ataupun materi inti kurikulum darurat masa pandemik ini antara lain: satu, tentang bersuci atau toharoh. Yang kedua, kedudukan air dalam bersuci. Yang ketiga, alat bersuci ataupun toharoh selain air. Dan yang terakhir adalah hikmah dalam penggunaan alat bersuci. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, kami selalu mengingatkan protokol kesehatan selama pandemik ini, selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Di antaranya, satu, selalu mencuci tangan; dua, menggunakan masker; kemudian hindari kerumunan, menjaga jarak minimal 1 meter, atau lebih baik di rumah saja kalau tidak ada keperluan mendesak untuk keluar rumah. Lebih baik di rumah saja, kan gitu. Selanjutnya, konsumsi gizi yang seimbang dengan memperbanyak makan buah dan sayur, rajin olahraga, dan cukup istirahat. Oke, langsung ke materi, yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Nah, sebelum jauh melangkah ke materi pembelajaran, mungkin sedikit mengulas tentang apa itu fikih. Karena ini baru kelas 7, siswa-siswi peserta didik baru, mungkin masih banyak yang belum tahu apa itu fikih. Nah, fikih kalau secara bahasa adalah paham atau pemahaman. Kalau secara istilah merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Jadi fikih dapat disimpulkan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari ataupun pengetahuan tentang hukum syariat Islam, terutama yang bersifat fi'amali atau dengan yang berkaitan dengan perbuatan, kan gitu. Selanjutnya, yang pertama adalah bersuci atau toharoh. Nah, bersuci secara bahasa atau toharoh secara bahasa berarti bersih dan suci dari segala jenis kotoran. Secara istilah, toharoh atau bersuci adalah bersih dan suci dari najis dan hadas. Nah, apa
perbedaan najis dan hadas nanti dijelaskan pada bab berikutnya. Nah, kemudian apa sih pengertian bersuci ataupun toharoh ini? Bersuci atau toharoh adalah suatu cara atau perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan ataupun niat membersihkan, mensucikan diri, mensucikan pakaian, mensucikan tempat dari najis dan hadas sesuai dengan syar'i. Nah, jadi kita mau bersuci, misal mau sholat, kita bersuci dulu, ya kan, melalui wudhu. Nah, itu dengan tujuan untuk membersihkan atau mensucikan diri dari najis. Salah satunya itu contoh. Nah, selanjutnya, nah ini, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Allah itu sangat mencintai orang-orang atau mencintai hambanya yang senantiasa mensucikan diri. Jadi tidak heran ketika ada orang yang selalu menjaga wudhunya. Ya, kita kan pernah mendengar hal-hal semacam itu. Walaupun dia tidak akan melakukan sholat, tetapi ketika dia batal wudhunya, misal dia kentut ataupun buang air besar ataupun buang air kecil, nah itu kan batal wudhunya. Ada beberapa orang itu senantiasa menjaga wudhunya meskipun tidak untuk sholat. Nah, dengan harapan bahwa ingin dicintai oleh Allah. Ya tidak apa-apa, itu kan memang di Al-Quran seperti itu. Nah, itu pun baik juga bagi kesehatan kita. Apalagi di tengah pandemik ini disarankan untuk senantiasa selalu mencuci tangan. Kita pun kalau wudhu pun tangan kan yang juga dibersihkan. Ya, ada beberapa orang yang senantiasa menjaga wudhunya. Oke, lanjut next. Nah, alat-alat istinja atau bersuci. Istinja di sini atau bersuci di sini adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita bersuci dari sesuatu ataupun kotoran yang keluar dari lewat jalan depan ataupun jalan belakang. Ya, semoga paham ya seperti ini, jalan apa itu kan. Nah, alat-alat yang bisa dipakai yaitu yang pertama adalah batu, yang kedua tisu, yang ketiga adalah air mutlak. Nah, yang ketiga ini nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Selanjutnya daun kering, yang keempat
Dan yang terakhir adalah kulit kayu. Sesuatu yang berpermukaan kasar dan dapat menyerap air seperti tisu, itu bisa digunakan untuk beristinja. Lanjut. Nah, kedudukan air dalam bersuci. Yang pertama adalah air mutlak, atau air tersebut suci dan mensucikan. Air tersebut suci dan dapat mensucikan. Yang kedua, air musyamas adalah air yang suci dan mensucikan, namun ketika digunakan makruh. Yang ketiga, air suci namun tidak mensucikan. Yang terakhir adalah air mutanajis. Apa itu air mutlak atau air suci dan mensucikan? Adalah air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Tentu saja baik itu suci untuk membersihkan najis ataupun dari hadas. Nah, adapun air tersebut ada 7 jenis air suci dan mensucikan, dapat digunakan untuk menghilangkan najis ataupun menghilangkan hadas. Yang pertama, air hujan. Air hujan itu bisa digunakan untuk wudhu misalnya, itu boleh. Atau untuk tadi beristinja boleh. Air sumur boleh. Air laut boleh. Air sungai, nah ini yang sering kita temukan kan. Kalau di sungai ada orang buang hajat di sana kan, lalu langsung beristinja kan gitu. Air sungai. Kemudian mata air. Selanjutnya air salju, yang kalau di tempat kita itu tidak ditemukan air seperti ini, kecuali di negara-negara yang memiliki musim dingin. Kemudian yang terakhir adalah air dari hujan es. Nah, kalau di negara tropis seperti ini tidak ada air dari hujan es, ataupun pernah kejadian ada hujan es dengan besaran seperti batu kerikil. Nah, itu hanya terjadi hanya ya tidak seperti hujan-hujan biasanya lah. Ya. Itu tadi air mutlak atau air suci dan mensucikan. Selanjutnya, yang kedua adalah air musyamas atau air suci dan mensucikan, namun makruh untuk digunakan. Nah, air musyamas ini adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam, namun selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Nah, kalau misal ditemukan ada tampungan air yang terbuat besi atau terbuat dari tembaga, itu makruh hukumnya untuk digunakan bersuci. Gitu. Karena ternyata air-air seperti ini
kalau pada zaman dahulu dapat menimbulkan penyakit kusta. Nah, pertanyaannya, misal ada orang menampung air di tampungan besi, gitu kan? Siangnya terkena sinar matahari, kemudian menjadi panas. Tapi setelah sore hari atau malam hari lah, air tersebut menjadi dingin, boleh tidak digunakan? Dan itu boleh digunakan kalau airnya sudah dingin. Nah, itulah air musyamas. Mengapa makruh untuk digunakan? Ternyata ketika air tersebut panas oleh sinar matahari dari logam besi atau tembaga, dapat menimbulkan madorot bagi tubuh kita ataupun kesehatan kita. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah air yang suci dan tidak mensucikan. Nah, ini maksudnya gimana ini? Air suci dan tidak mensucikan. Airnya suci, namun tidak dapat digunakan untuk bersuci baik dari hadas maupun najis gitu. Jadi secara zat airnya itu suci, tetapi secara sifat, yaitu terkait dengan warna, rasa, dan bau, itu air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, jenis air suci dan tidak mensucikan ini dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama air mustakmal, yang kedua air mutaghayyir. Ya, ada dua ya. Air suci dan tidak mensucikan itu jenisnya ada dua, mustakmal, mutaghayyir. Nah, apa itu air mustakmal? Ini air mustakmal ialah air yang telah digunakan untuk bersuci. Ketika ada air yang kurang dari 2 kulah, 2 kulah itu menjadi ukuran standarnya oleh para ulama, bahwa air itu bisa digunakan bersuci meskipun sudah digunakan berkali-kali, ya kan? Jadi air itu tidak menjadi air mustakmal. Nah, jadi misal pernah kan lihat di satu bak kolah besar, ke masjid ada satu bak kolah besar, kemudian orang berwudu di situ tidak dengan air mengalir, namun langsung dengan misal membasuh muka, membasuh tangan pun diceburkan di kolah tersebut. Nah, itu bagaimana hukum air di kolah tersebut? Apakah mustakmal? Tidak, karena air tersebut sudah lebih dari 2 kulah. Itu tadi. Nah, ukurannya Pak, kalau 2 kulah itu kalau kita ukur dengan tangan lah, sepanjang tangan itu kurang lebih 45 cm. Kalau kita punya ember bundar gitu kan, kita masukkan tangan kita lebih dari lengan,
atau lebih dari 45 cm itu ukurannya 2 kula. Kalau mau pakai ukuran liter itu sekitar 270 liter gitu. Kalau tadi pakai ukuran tangan ataupun hasta itu kurang lebih 45 cm. Nah, kalau kulahnya itu berbentuk persegi itu baik tinggi, panjang ataupun lebar itu sekitar 1,1 hasta atau kurang lebih ya 56 cm. Jadi ke sana 56 cm, panjangnya 65 cm, lebar 65 cm dan dalamnya itu 65 cm. Nah, itu tadi air mustakmal. Kemudian air mutaghayyar, yaitu air yang mengalami suatu perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci lain. Nah, ingat, perubahan salah satu sifat. Nah, sifat ini meliputi warna, rasa, dan bau. Nah, tiga sifat ini. Maksudnya gimana ini? Tercampur dengan barang suci, kemudian berubah salah satu sifatnya. Contoh, ada air yang kemudian ada air suci lah, kita celupkan dengan teh celup. Itu kan teh celup kan suci, tidak barang yang diharamkan. Kemudian dia berubah warna. Nah, air tersebut suci namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Jadi kalau ada orang mau sholat, wudhu pakai air teh, air kopi, ataupun air sirup, itu tidak sah. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau ternyata kita berwudu dengan air mineral? Nah, kita kembalikan ke asalnya. Air mineral itu termasuk air mutlak, gitu kan? Air mutlak yang sifat airnya, warna, rasa, dan baunya tidak berubah. Namun demikian, ada pendapat lain bahwa kita hukumnya menjadi makruh apabila kita bersuci, ya kan, dengan zat ataupun air ataupun sesuatu yang dimuliakan. Misalnya tadi air mineral. Air mineral itu termasuk hal yang dimuliakan karena untuk minum. Jadi makruh, tapi sah untuk berwudu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah air mutanajis, yaitu air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kula atau volumenya mencapai 2 kula atau lebih, namun berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa karena terkena najis tersebut. Nah, jadi gini, air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kula. Misal ada air 1 ember. Air 1 ember yang ukuran dalamnya itu tadi saya sebutkan di depan kurang dari berapa? 1 hasta.
2 hasta gitu kan, dari 40 kalau kira-kira 45 cm. Nah, kemudian ember paling hanya berapa sentimeter, 30 cm. Di situ kalau ember tersebut kemudian dapat dialirkan, misal dilubangi embernya kemudian mengalir untuk berwudu, itu sah, ya kan? Air yang ada di ember tersebut sah, asal air mutlak ya, sah. Namun ketika terkena najis, misal ada bangkai tikus di situ, nah, itu air tersebut menjadi air yang mutanajis dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian yang kedua, air mutanajis yang misal volumenya lebih dari 2 kolah, seperti tadi, lebih dari ukuran yang ditentukan, baik pakai hasta maupun liter ataupun sesuai ukuran yang telah ditentukan. Saya contohkan tadi, ada 1 kolah besar di masjid, ya kan, kemudian dipakai orang rame-rame berwudu tapi tidak dengan air mengalir, itu sah karena sudah mencapai 2 kolah. Namun ketika ada misal tadi bangkai tikus, kalau tikus nyemplung gitu, tikus nyemplung dan salah satu sifat air yang ada di kolah tersebut berubah, maka air tersebut dihukumi menjadi air yang mutanajis. Nah, kalau tidak berubah, Pak, ada 1 kolam di masjid tadi kecemplungan tikus, terus tetapi warnanya masih seperti warna air mutlak, baunya juga tidak bau, rasanya juga tidak berubah, itu bagaimana? Berarti tidak mutanajis. Silahkan tinggal dibuang tikusnya dan dapat digunakan untuk berwudu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kedudukan air. Nah, cukup sekian dulu. Selalu kami mengingatkan tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, selalu jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.